Pemirsa, hari ini TNI Angkatan Udara menerima tambahan pesawat Super Hercules dari pemerintah. Pesawat ini akan digunakan untuk misi operasi militer perang OMP maupun operasi militer selain perang OMSP. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan serah terima pesawat C-130J Super Hercules A1340 ke TNI Angkatan Udara. Pesawat ini diterima langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Kegiatan ini berlangsung di Lanut Halim Perdana Kusuma, Cawang, Jakarta Timur pagi tadi. Usai serah terima, Prabowo dan jajaran TNI Joy Flight menaiki pesawat tersebut. Joy Flight dilakukan selama 30 menit dengan ketinggian 17.000 kaki ke wilayah Bogor area. Sakit naik kelas Bapak? Wah. Tadi gimana Pak? Enggak lebih begitu. 26 tahun yang lebih kira. Dia lebih canggih, lebih kuat, lebih mampu, lebih modern. Pesawat A1340 ini merupakan pembelian pesawat kedua dari 5 pesawat C-130J Super Hercules oleh pemerintah Indonesia. Pesawat ini akan digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas TNI AU, baik untuk angkutan udara, misi operasi militer perang atau OMP, maupun operasi militer selain perang atau OMSP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, LRT Jabodebek melakukan uji coba dari stasiun Duku Atas Jakarta menuju stasiun Jatimulia Bekasi. Perjalanan memakan waktu selama 40 menit dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Berikut laporan Yola Duyanti dengan juru kamera Pandu Priyo Aji dari stasiun Duku Atas menuju stasiun Jatimulia Bekasi. Ya pemirsa, hari ini saya berada di dalam LRT karena hari ini akan dilakukan uji coba yang berangkat dari stasiun Duku Atas mengarah ke stasiun Jatimulia Bekasi. Nah, adapun perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 40 menit dengan kecepatan maksimal yakni 80 km per jam. Nah, kalau dilihat dari segi fasilitas di dalam LRT ini tidak jauh berbeda dengan armada transportasi kereta api lainnya seperti MRT yang mana ini bisa dilihat bahwa ada tempat duduk dan juga ada sanggahan untuk penumpang yang berdiri. Nah, tapi yang membedakan LRT dengan moda transportasi berbasis rel seperti MRT ini ada di sistem Communication Based Train Control dengan grade automation level 3. Yang mana dalam sistem teknologi tersebut ini LRT tidak lagi membutuhkan masinis untuk menjalankan atau memberhentikan kereta karena bisa secara otomatis. Nah, tapi tetap ada petugas yang memang berjaga di dalam MRT maksud kami di dalam LRT untuk keadaan darurat. Nah, di LRT ini nantinya akan mengadakan soft launching yang akan pada tanggal 12 Juli hingga 17 Agustus 2023 sebelum nantinya ada grand launching yang bisa dilakukan secara komersil untuk seluruh masyarakat. Nah, selama periode soft launching tersebut, ini masyarakat bisa menaiki LRT dengan hanya membayar Rp1 saja. Tapi untuk periode soft launching ini dilakukan secara terbatas. Ini artinya masyarakat yang akan menggunakan LRT pada periode soft launching ini harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk naik ke LRT. Nah, untuk satu rangkaian LRT ini terbagi menjadi 6 gerbong yang mana bisa menampung sekitar 700 penumpang. Dari Jakarta, Yola Duyanti bersama juru kamera Pandu Priyo iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo Kamis pagi resmikan Bandar Udara EWR di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Jokowi menyebut peresmian Bandara EWR ini sangat penting karena menyangkut konektivitas dan keterhubungan antar wilayah di Papua. Provinsi Papua Selatan. Didampingi Menteri Perhubungan, PJ Gubernur Papua Selatan, dan sejumlah jajaran menteri, Presiden Joko Widodo Kamis pagi meresmikan Bandara EWR yang terletak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah membangun bandara yang cukup memadai ini, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang datang dan pergi ke EWR ini, baik untuk menuju ke Timika maupun ke Merauke. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bandar Udara EWR di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan yang telah dibangun
hari ini siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Asmat. Ini penting sekali konektivitas, keterhubungan antara sebuah wilayah, baik itu kabupaten, provinsi, maupun pulau, karena akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, dan akan membuka isolasi, akan mempercepat kiriman-kiriman logistik. Jokowi berharap dengan diresmikannya Bandara EWR ini, Kabupaten Asmat bisa menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat saat ke Papua Selatan, dan perekonomian Kabupaten Asmat juga dapat semakin berkembang. Pemirsa, pelatih Timnas U17 Bima Sakti mulai menyeleksi 132 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang. PSSI akan menyelaraskan program seleksi Garuda Select dengan seleksi Timnas U17 yang disiapkan untuk Piala Dunia U17 2023. Pelatih Timnas U17 Bima Sakti didampingi oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri dan Direktur Teknik Garuda Select Dennis Wise menyeleksi 132 pemain untuk skuad Timnas U17. 132 pemain ini berasal dari berbagai pelosok tanah air dan berlangsung di Stadion Madia Senayan mulai Rabu ini hingga Jumat nanti. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau langsung jalannya seleksi skuad Timnas U17 di Stadion Madia Senayan. PSSI akan menyelaraskan program seleksi Garuda Select dengan seleksi Timnas U17 yang disiapkan untuk Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Penyelarasan seleksi dari kedua program tersebut menurut Erick Thohir untuk menghasilkan tim nasional yang benar-benar berkualitas dengan para pemain bagus. Intinya kita bersepakat untuk sinkronisasi program antara Garuda Select dan juga untuk persiapan U17. Tetapi tadi Dennis juga mengusulkan U14. Bagaimana bisa lebih awal juga dipersiapkan kalau kita mau punya tim nasional yang makin bagus. Memang inilah saya rasa kita harus terbuka dalam mentransformasi sepak bola. Seleksi pemain saat ini bukan menjadi seleksi satu-satunya, di mana PSSI dan Kepala Pelatih Bima Sakti akan terus mencari bibit unggul untuk bergabung dalam skuad Timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023 November mendatang. Dari Jakarta, Putu Bagus, Laksana, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei elektabilitas Cawapres yang dinilai kompetitif untuk mendampingi calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Dalam rilis SMRC di bulan Mei 2023, Ganjar Pranowo memiliki alternatif calon-calon wakil presiden yang bisa menjadi pertimbangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan Menteri BUMN, yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo, yang memiliki kekuatan hingga 32,9% pemilih. Angka persentase ini cukup kuat sama seperti yang dimiliki Erlangga Hartarto. Nah, kalau Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir, mendapatkan suara 32,9%. Tidak beda dengan Erlangga. Ganjar berpasangan dengan Erlangga, bedanya cuma kurang dari 1%. Artinya apa? Kalau dilihat dari preferensi pemilih, gitu ya, mau dipasangkan dengan Erlangga maupun dengan Erick, itu tidak ada bedanya. Selain Erick dan Erlangga, ada sejumlah nama yang juga potensi. Seperti Sandiaga Uno yang memiliki 33,9%, Mahfud MD 33,3%, dan Khofifah dengan 31,2%. Lantas, siapakah yang akan menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo? Tim Liputan iNews melaporkan.